Halo, selamat malam teman-teman semua, atau selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, kapanpun teman-teman mendengarkan firman ini. Saya Freddy Sulaiman, kembali ingin memberitakan firman Tuhan yang saya peroleh dari pergumulan saya mengenai otoritas daripada perkataan Yesus. Saya akan beri judul perenungan firman saya, otoritas perkataan Yesus. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah kredit kepada dua orang yang saya hormati. Yang pertama adalah Pendeta Billy Kristanto dari Gereja Reform Indonesia, Reform Injil Indonesia, yang telah memberitakan firman dari ayat ini. Saya belajar banyak. Juga yang kedua adalah Ko Daniel Yohanes dari Gereja Hope, Gereja GSY, yang siang ini saya banyak bertanya sama dia, bergumul tentang pendapat dia mengenai ayat ini, dan saya mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang baik, yang akhirnya saya coba renungkan kembali ayat ini. Dan mari kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka dari Lukas 4 ayat 31 sampai 41. Lukas 4 ayat 31 sampai 41. Kita akan baca bersama. Kalau sudah ketemu, Lukas 4 ayat 31 sampai 41. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani dia. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia melarang dengan keras dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Mari kita berdoa. Tuhan, pada perenungan malam hari ini, Tuhan, izinkan kami mengerti ayat ini lebih dalam lagi. Izinkan kami merenungi ayat ini lebih dalam lagi, supaya kami semua bisa belajar, supaya kami semua bisa mengerti betapa luar biasanya otoritas daripada firman yang keluar dari mulut-Mu, ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendeta Billy Kristanto memberikan sebuah konteks baik untuk kita bisa merenungi ayat ini. Sebelumnya kita akan pelajari kitab Lukas 4 ayat 31 sampai 41 ini. Berlokasinya di Kapernaum, dituliskan di ayat 31. Pada waktunya adalah di hari Sabat.
Lalu aktivitasnya adalah Yesus di situ mengajar dan juga menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat ya tentunya. Kalau untuk ayat 31 sampai 37 ada 3 tokoh di sana. Yang pertama Yesus, yang kedua iblis, yang ketiga jemaat-jemaat di sana. Untuk ayat 38 sampai 41 juga ada 3 tokoh, yaitu Yesus, Ibu Simon, dan juga jemaat-jemaat di sana. Jadi Yesus pergi ke Kapernaum. Pendeta Billy mengatakan bahwa di Lukas 4 ayat 23, mari kita baca Lukas 4 ayat 23. Di situ dikatakan begini, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi alasan daripada Yesus pergi ke Kapernaum, kita jangan punya pendapat bahwa Yesus pergi ke Kapernaum karena dia sakit hati ditolak di Nazaret gitu. Karena tidak mungkin pribadi agung seperti Yesus punya namanya sifat sakit hati. Dia bukan manusia. Kalau manusia ditolak, mungkin dia sakit hati, dia pergi karena alasannya dia sakit hati. Jemaat ninggalin gereja karena dia sakit hati sama gerejanya. Jemaat tinggalin persekutuan karena dia sakit hati sama persekutuannya. Itu manusia. Tapi Yesus enggak. Kenapa? Karena dibuktikan di ayat 23 ini, Pendeta Billy katakan bahwa mereka juga sebenarnya mau lihat yang namanya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di Kapernaum. Dari ayat ini juga kita mendapatkan berita bahwa Yesus pergi ke Kapernaum itu sering gitu. Dan ayat 31 yang akan kita bahas nanti bukanlah kali pertama Yesus pergi ke Kapernaum gitu. Nah, semoga penjelasan ini membuat kita paham dulu konteksnya. Jadi Yesus tidak mungkin gara-gara sakit hati pergi ke Kapernaum. Nah, ayat 31 dikatakan kalimat pertamanya seperti ini. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Berarti Yesus nggak cuma ngajar di satu hari Sabat, tapi beberapa hari-hari Sabat. Nah, sebelumnya juga Yesus juga pernah ke sana. Lukas 4 ayat 23 menjelaskan dan melakukan juga mujizat yang mereka juga pengen lihat gitu. Nah, kemudian mereka takjub. Ayat 32, mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Nah, respon jemaat di ayat 32 itu mereka takjub. Karena Alkitab mencatat bahwa pengajarannya Kristus penuh kuasa. Begitupun di ayat yang di atas, di Lukas 4 ayat 22. Ketika Yesus mengajar di Nazaret, di kota asalnya, dan semua orang itu membenarkan dia. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Berarti artinya ada satu respon dari jemaat, yaitu takjub mendengar kata-kata Kristus. Nah, kita bicara soal takjubnya ini. Di antara kita semua pasti kalau misalkan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta atau hamba Tuhan atau evangelis siapapun itu, ketika dia membawakannya dengan penuh kuasa, kita atau dengan penuh otoritas Allah di dalamnya, kita pasti takjub. Nah, inilah yang terjadi sama Kristus. Kenapa takjub? Karena Kristus membawa otoritas yang daripada Bapaknya. Dia tidak bicara tentang dirinya sendiri, tapi dia bicara tentang bagaimana Bapaknya kasih dia kuasa untuk dia beritakan firman kepada jemaat-jemaat di sana. Kadang-kadang yang jadi masalah bagi kita adalah seringkali kita mengajar tanpa otoritasnya Allah. Kita mengajar tanpa kuasa yang dari Allah. Nah, pastinya kalau kita mengerjakan hal itu, kita tidak akan menikmati
Satu, kita tidak akan menikmati pelayanan kita, dan orang lain pun juga tidak akan bisa menikmati pelayanan kita. Nah, yang kedua yang bisa kita dapat adalah karena Yesus adalah firman itu sendiri, otoritas itu diberikan Bapa kepada dia, makanya pengajaran dia penuh kuasa. Nah, di ayat yang ke-33 kita lanjutkan. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras. 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, setelah mereka takjub atas apa yang Yesus firman, tetap saja akan ada iblis di ayat itu ya, kalau kita belajar, yang berteriak, artinya mereka berusaha untuk menggagalkan atau memecah konsentrasi gitu daripada berita pengajaran yang Yesus ajarkan gitu. Nah, di ayat itu dikatakan bahwa iblis itu berbicara lewat perantara atau orang yang dia rasuki gitu. Orang itu teriak keras-keras, bayangin kita lagi ibadah nih, terus Yesus beritakan firman, kita takjub, lalu tiba-tiba di antara orang itu ada yang dirasuki sama iblis gitu. Dia teriak-teriak gitu. Jadi responnya pasti berbeda. Dari takjub bisa berubah takut. Ada orang yang kerasukan kayak gitu kan. Nah, terus Yesus di situ menghardiknya. Yesus di situ menghardiknya, ayat 35. Katanya, diam dan keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Nah, menarik bahwa ternyata apa yang dikatakan sama iblis itu di ayat 34. Dia bilang katanya begini, di ayat 34 yang pertama. Hai engkau Yesus orang Nazaret. Yang pertama dia bilang, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi di ayat 35 Yesus merespon dengan menghardik iblis itu ya. Ini beda banget ya sama kita. Mungkin kita kalau pelayanan, kalau ada yang bilang sama kita gitu ya, aku tahu siapa engkau. Engkau adalah anak Presiden Republik Indonesia gitu. Wah, kita mah senangnya setengah mati ya. Atau engkau adalah yang paling jago main musik di gerejamu. Atau engkau adalah yang paling jago jadi WL di gerejamu. Atau engkau adalah paling rajin pelayanan di gerejamu. Wah, kita senang gitu. Tapi ternyata Yesus gak lakukan hal itu. Dia hardik. Dia usir setan itu. Ini jadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Yang pertama bahwa iblis itu ternyata memiliki pengenalan. Iblis memiliki pengetahuan tentang siapa Kristus. Jadi kalau kita tahu Yesus itu siapa, kalau kita ngerti Yesus itu siapa, tapi kita tidak memiliki pengenalan yang lebih dekat daripada si iblis, wow. Hati-hati ya. Justru di ayat ini kita ditantang sama Tuhan untuk mau kenal Yesus lebih dalam lagi. Iblis kenal, tapi dia tidak bisa mematuhi apa yang Kristus atau yang Bapaknya perintahkan. Makanya dilawan semua kata-kata Yesus. Tapi kita mampu. Kita dimampukan. Kita tidak mampu, tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus. Dalam pengenalan kita tidak hanya kenal, tapi kita juga dimampukan untuk meresponi setiap firman yang Kristus sampaikan untuk kita taati, untuk kita setia sama setiap perkataannya. Nah, iblis itu gila, luar biasa dia. Dia kenal siapa Yesus, berarti pribadinya dia kenal.
Dia kenal kuasanya Yesus, dia tahu otoritasnya Kristus, tapi dia masih meresponinya dengan cara dia masih menguji Kristus, masih mau mencobai Kristus. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita semua nggak kayak gini ya. Kalau kita masih kayak gini, harusnya kita bertobat teman-teman. Kita bertobat. Jangan sampai kita kenal Tuhan, tapi kita masih suka nguji Tuhan gitu. Tuhan katanya kamu itu penyembuh, kok aku masih kena sakit. Tuhan katanya engkau itu pemberi berkat, kok aku masih miskin, aku masih melarat gitu. Hati-hati ya, jangan ngomong kayak gitu. Kita masih bertobat kalau kita punya pikiran begitu. Nah, lanjut ya. Setelah setan itu keluar daripadanya, semua orang takjub, ayat 36. Lalu berkata kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan ayat 37 berkata, maka tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kristus berkata-kata, perkataannya penuh kuasa, penuh otoritas, penuh wibawa. Karena dia sadar otoritas itu datang dari Bapaknya. Dan karena itu respon orang-orang takjub. Tapi teman-teman, saya berharap karena Alkitab tidak mencatatnya. Ini yang disampaikan oleh Ko Daniel. Karena Alkitab tidak mencatat bahwa respon takjub itu sejalan dengan pertobatan mereka. Enggak. Respon takjub itu sejalan dengan ketaatan mereka sama Kristus. Enggak. Alkitab nggak catat. Alkitab cuma catat mereka takjub. Nah, seringkali kita dengar khotbah pester-pester yang bagus gitu ya, kita takjub gitu. Atau kita lihat pester-pester yang bisa menyembuhkan, kita takjub. Kita lihat pester-pester yang diberkati Tuhan, kita takjub. Tapi jangan sampai pengertian takjub. Kita harus bisa memiliki satu pengertian lagi. Takjub boleh, tapi juga setelahnya kita meresponi setiap perkataan Kristus lewat perbuatan kita. Berikutnya di ayat 38, di kejadian yang berbeda, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu, pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah, pendeta Billy Kristanto juga bilang, Yesus luar biasanya tidak hanya berpelayanan di hadapan banyak orang, tapi dia juga berpelayanan sama ibunya Petrus secara pribadi. Berarti inilah gaya pelayanan Kristus. Banyak orang atau banyak pelayan Tuhan mungkin senangnya pelayanan di hadapan banyak orang. Apapun alasannya ya, apapun alasannya. Karena mungkin di hadapan banyak orang dia bisa memberitakan Injil dan kemungkinan banyak orang di situ bisa bertobat. Tapi juga jangan lupakan bahwa ketika ada jemaat-jemaat yang butuh pelayanan pribadi kita, ya kita harus datang juga sama mereka. Datang untuk menolong mereka, mengenalkan mereka sama Kristus lebih lagi gitu. Nah, ini yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Dia datang ke rumah ibunya Simon, lalu ibu mertuanya Simon itu demam keras katanya. Berarti ibunya Simon itu sakit demam. Kalau menurut Bang Erik Sudarma, penyakit demam kerasnya itu identik dengan malaria. Dalam khotbah Paskahnya dia berkata bahwa di daerah Galilea itu kan dekat dataran rendah ya, dekat dengan sungai gitu. Banyak danau, banyak sungai gitu. Nah, di situ jentik-jentik nyamuk tuh gampang tumbuh gitu. Dan pada saat itu salah satu demam yang diperkirakan menghinggapi sama ibu mertua si Simon itu adalah malaria. Nah, terus adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus menolong dia. Ayat 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ayat 39 ini keren nih kuncinya nih. Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Kata menghardik juga dipakai Kristus. Kata menghardik juga dipakai Kristus di ayat yang ke-35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya diam dan keluarlah.
Jadi seakan-akan Alkitab pengen memberitahu kita, bahwa baik sakit penyakit ataupun baik mengusir setan, Yesus melakukannya dengan cara menghardiknya. Namun perlu kita pelajari lebih dalam lagi bahwa jangan sampai tanpa pengertian kita berdoa sama orang sakit, terus kita menghardik, terus ternyata sakitnya nggak sembuh-sembuh, mohon maaf malah meninggal. Terus kita malah nyalahin Tuhan karena kita coba ngikutin ayat ini terus bilang, loh di ayat ini jelas loh Kristus itu menghardik penyakitnya ibunya Simon loh, saya kan cuma ngikutin gitu. Nah kita hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan hal ini. Yang pertama. Yang kedua, Pendeta Billy juga bilang ada kemungkinan sakit penyakit itu datangnya bisa dari iblis, ada kemungkinan. Tapi yang pasti sakit penyakit juga bisa datang karena cara hidup kita yang gak sehat. Nah, kalau memang sakit penyakit itu datangnya dari si iblis, maka Pendeta Billy katakan kita bisa menghardik penyakit itu sama seperti kita menghardik iblis. Nah, problemnya adalah kalau penyakit itu tidak datang dari iblis. Gitu. Ya. Jadi Alkitab juga menjelaskan seperti ada seorang perempuan yang punya anak yang kerasukan gitu. Sampai perempuan ini dikatakan, mohon maaf, anjing sama Kristus gitu. Anak ini sakitnya udah lama banget gitu. Nah, Kristus menghardik iblis yang ada di dalam orang itu juga gitu. Nah, makanya kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kita ada teman sakit lalu kita langsung berpikir jangan-jangan sakit dari iblis lalu kita hardik gitu. Begitu kita hardik ternyata dia nggak sembuh-sembuh malah meninggal dan kita salahin firman Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita hal seperti itu. Nah terus yang menarik juga, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ini ibunya Simon luar biasa nih, ibu mertuanya Simon luar biasa. Ada juga orang kalau habis sembuh dari sakit tuh istirahat dulu gitu. Jangan langsung buru-buru gitu, langsung buru-buru melayani gitu. Tapi ini nggak terjadi sama ibunya Petrus. Berarti apa? Satu, kuasa Kristus itu benar-benar holistik. Kesembuhan yang datang dari Kristus itu benar-benar holistik. Tidak hanya sakitnya secara fisik, tapi jiwanya, mentalnya juga langsung Tuhan Yesus sembuhin. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah perempuan itu bisa segera bangun dan melayani Kristus serta murid-murid yang ada pada saat itu. Menarik bahwa saya mencatat di sini bahwa bersyukur, ini saya ada catat. Oke. Menarik bahwa saya ada mencatat adalah suatu bentuk ucapan syukur adalah pelayanan. Jadi melayani adalah suatu bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Gitu. Nah, setelah kejadian itu, yaitu di ayat yang ke-37, tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Jadi ada yang ngikutin dia gitu. Ada yang ngikutin dia, mereka tahu Yesus ada di rumah ibu mertuanya Simon. Karena itu di ayat 40 dikatakan, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka dan menyembuhkan mereka. Banyak orang keluar, di ayat 41, banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi di ayat ini Yesus kembali melayani.
Kata-kata ketika matahari terbenam itu menunjukkan bahwa dari pagi Yesus melayani di rumah ibadah. Lalu mungkin kita bisa bilang menjelang siang atau sore Yesus di rumahnya sih. Siang sampai sore Yesus di rumah ibu mertua Simon. Terus satu lagi menjelang matahari terbenam Yesus masih melayani. Artinya adalah kita bisa belajar Allah setia ya teman-teman. Allah setia dalam pelayanan. Dia gak lihat waktu. Dia komitmen sama pelayanan. Yesus itu gak lihat waktu. Yesus itu komitmen sama pelayanan. Siapa yang butuh dia tolong. Tapi kembali lagi teman-teman, kita harus sadar ya bahwa jangan sampai karena ayat ini pun kita punya satu pemikiran, wah kalau gitu aku harus bisa ikutin kayak Kristus gitu. Jadi pagi, siang, sore aku harus melayani terus gitu. Dan kita lupa istirahat, jangan. Karena di ayat yang lain ketika Yesus selesai mengutus muridnya dua orang itu, muridnya kembali, Yesus suruh mereka istirahat. Karena Yesus paham kondisi manusia tuh kayak gimana. Manusia punya limitnya, manusia punya batasnya. Dan Kristus pun, kalau kita masih ingat di kapal, yang kejadian kapal terombang-ambing oleh ombak itu, dia pun tidur. Tapi kalau belum saatnya, dia melayani. Ini yang kita bisa pelajari dari Kristus. Luar biasa. Terus semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, menderita bermacam-macam penyakit, dan ia meletakkan tangannya ke atasnya dan masing-masing dan menyembuhkan mereka. Satu hal yang saya perlu tekankan adalah bahwa apa yang Yesus lakukan dengan penumpangan tangan itu karena dia punya otoritas. Jadi teman-teman, kalau kita nggak punya otoritas untuk menumpangkan tangan sama orang sakit, kita jangan sembarang tumpang tangan ya teman-teman. Kecuali kita benar-benar diberikan otoritas untuk menyembuhkan orang itu, Tuhan yang minta gitu. Tapi kalau enggak, jangan gaya-gayaan lah gitu. Jangan gaya-gayaan gitu, tumpang-tumpang tangan gitu. Semua yang diberikan otoritas sama Tuhan itu yang boleh tumpang tangan. Jadi jangan kita gaya-gayaan mau tumpang-tumpang tangan memberkati orang dan yang lain-lain gitu, atau menyembuhkan orang dan yang lain-lain. Nah, di sini juga menarik bahwa hal yang sama terjadi ketika Yesus menghardik iblis yang mengatakan kepadanya, engkau adalah anak Allah gitu. Dan Yesus melarang orang-orang di situ untuk bicara bahwa ia adalah Mesias. Menarik ya. Menarik, sangat menarik bahwa ketika Yesus melarang, satu yang berita yang aku tangkap adalah Yesus tidak mau keberadaannya hanya dimengerti sebagai Mesias yang akan menolong umat Israel keluar dari penjajahan Roma. Tapi lebih dalamnya lagi, Yesus adalah Mesias yang rohani yang akan menyelamatkan kita dari penjajahan dosa yang dari zaman Adam dan Hawa itu gak bisa beres-beres gitu. Nah, sejauh pembacaan kita dari mulai ayat 31 sampai 41, apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, Yesus mengetahui otoritasnya dan identitasnya. Karena itu iblis maupun sakit penyakit itu tidak bisa menguasainya. Karena Yesus tahu otoritasnya, Yesus tahu identitasnya, maka sakit penyakit maupun iblis itu tidak bisa menguasai Kristus. Bahkan Yesus berkuasa atasnya. Wow, keren. Yang kedua, Yesus tahu otoritas dan identitasnya. Karena itu setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu berkuasa. Sehingga bisa bikin orang takjub. Saya ulang, Yesus tahu otoritasnya, Yesus tahu identitasnya, karena itu setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu punya kuasa. Yang ketiga, kita seringkali takjub sama otoritas Tuhan, tapi tidak mau mengenal pribadinya atau identitasnya. Saya berharap setelah firman hari ini kita mau sama-sama belajar. Enggak hanya saudara, tapi saya juga belajar terus menerus untuk belajar mengenal pribadi Kristus, mengenal anugerahnya, mengenal kasih karunia-Nya.
miliki relasi sama dia. Dan yang terakhir adalah saya mau mengutip satu hal yang dilakukan ibu mertua Petrus, bahwa melayani adalah sebuah sikap bersyukur kepada Kristus. Ketika kita dikembalikan Kristus pada posisi kita yang seharusnya, ya, dari sakit, ya, Tuhan kasih sembuh. Dari yang kita kerasukan, Tuhan usir iblisnya gitu ya dari kita sehingga kita sembuh gitu. Seharusnya respon syukur terbaik kita adalah melayani dia. Teman-teman semua, pertanyaan saya satu. Teman-teman anggap layanan teman-teman sampai saat ini sejauh mana? Kalau teman-teman belum mau melayani, saya dorong untuk kita sama-sama melayani. Kalau teman-teman merasa mulai mulai nggak nyaman mau keluar dari pelayanan, teman-teman ingat kembali, Kristus mati buat kamu, Kristus bangkit buat kamu, dia naik ke sorga buat kamu. Terus ucapan syukurmu apa yang bisa engkau kasih sama Tuhan? Karena itu teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama memperbaharui setiap komitmen kita. Kita sama-sama memperbaharui setiap lini kehidupan kita. Makin kenal Tuhan, makin mau melayani dia. Sama seperti Kristus yang tahu otoritas dan identitasnya. Dia datang diutus Bapa untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang penjelasan pada malam hari ini. Bersyukur buat Pendeta Billy, bersyukur buat Ko Daniel yang telah memberikan masukan-masukan yang luar biasa Tuhan. Sehingga firman-Mu ini menjadi lebih kaya, firman-Mu ini menjadi lebih luas, firman-Mu ini bisa memberkati setiap kami semua. Tuhan, sebentar kami mungkin beraktivitas atau sebentar kami mau istirahat. Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh makin mengerti setiap hal Tuhan beserta kami. Bahkan sampai matahari terbenam pun Tuhan masih beraktivitas dan bekerja buat kami. Engkau penjaga Israel yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala salah kami, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Layakan kami kembali untuk kami bisa melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.